Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Ya, kita semua sehat, semangat untuk kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Allah, kesempatan yang indah pagi hari ini kami anak-anakmu boleh bersama-sama untuk melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh di dalam kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya bahasa Jawa. Ditani Gusti. Monggo kita asukarenna. Ditani Gusti. Monggo kita asukarenna. Sadarion hari ini Tuhan. Beta hita maras ni roha. Sadarion hari ini Tuhan. Beta hita maras ni roha. Sadarion hari ini Tuhan. Oke, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bersukaria, kita bersukacita. Nah, saatnya kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan ayat hafalan kita hari ini. Silakan. 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasih kepada orang yang lemah mengutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Kasih. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah mengutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah mengutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah mengutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah mengutangi, Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Terima kasih, amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah membacakan ayat hafalannya. Selanjutnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita Hadi Sucipto Papahan. Kita bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, sekali haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Pendeta selalu berharap adik-adik di rumah tetap semangat di dalam belajar ya, di dalam beraktivitas, terlebih di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai di dalam hidup kami. Selama 1 minggu ini Tuhan berikan sukacita dan kesehatan, serta Tuhan memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga pada minggu hari yang Engkau kuduskan ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan kiranya memimpin dan melindungi serta memberkati media yang kami pergunakan agar semua menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami semua agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, terlebih agar kami boleh mampu menolong sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan renungan ataupun cerita firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Pendeta akan membacakan untuk kita semua. Coba adik-adik perhatikan Alkitabnya masing-masing di rumah. Beginilah dikatakan firman Tuhan, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebero di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu,
bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sudah sering mendengar tentang Musa, ya. Musa yang dibuang, ya, di Sungai Nil karena cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita membaca sebelum nas ini, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika Israel berada di Mesir, bangsa Israel ini sudah semakin banyak, adik-adik, sehingga sangat takutlah Raja Mesir, yaitu Raja Fir'aun, jangan-jangan nanti orang-orang Israel ini berkuasa di Mesir atau malah menindas bangsa Mesir. Nah, karena rasa ketakutan Raja Fir'aun, maka diperintahkan kepada prajurit-prajuritnya bahwa setiap anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh, harus dibuang di Sungai Nil. Ya, itulah sebabnya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan, ya, menganugerahkan seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir, yaitu dari keluarga seorang laki-laki Lewi dengan seorang perempuan Lewi. Inilah yang menjadi cikal bakal penyelamat ataupun pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, ya, di mana sebuah keluarga ini yaitu laki-laki Lewi dan perempuan Lewi, ya, lalu mengandung istri daripada laki-laki Lewi ini dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu yang akan dinamai dengan Musa, ya, karena Fir'aun memerintahkan setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh dan dibuang di Sungai Nil. Itulah sebabnya orang tua daripada Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Tetapi tidak mungkin selamanya Musa akan disembunyikan, ya. Pada akhirnya nanti, ya, Musa ini akan diketahui keberadaannya, dan kalau diketahui keberadaannya, adik-adik, maka Musa akan dibunuh. Maka itu sebabnya orang tua Musa menyelamatkan Musa, ya, menyelamatkan Musa yaitu dengan membuang ataupun menghanyutkan dia di Sungai Nil, ya, menghanyutkan dia di Sungai Nil dengan peti pandan tadi. Lalu mandilah putri Fir'aun, adik-adik, di Sungai Nil dan melihat bahwa ada peti, dan dilihatnya isi peti itu adalah seorang bayi. Nah, ketika dibuka, adik-adik, bayi itu menangis, ya. Dilihat putri Fir'aun bahwa bayi Musa itu cantik, menangis, maka timbullah belas kasihan, ya, belas kasihan atas bayi tersebut. Lalu putri Fir'aun mengambil bayi Musa tersebut, dan di situ juga ada kakak daripada Musa, yang selalu mengawasi. Lalu ketika istri Fir'aun sudah mengambil bayi Musa, maka datang kakaknya, ya, untuk mengusulkan, ya, apakah perlu seorang ibu untuk menyusui bayi Musa itu. Lalu putri Fir'aun, ya, mengatakan perlu. Lalu kakaknya, ya, mencari daripada ibu untuk menyusui Musa, dan yang luar biasa, yang menyusui bayi Musa itu adalah ibunya sendiri atau ibu kandungnya. Dan
Putri Fir'aun berkata bahwa dia akan memberikan upah adik-adik kepada ibu yang menyusui. Lalu Putri Fir'aun menamai bayi itu Musa. Apa arti dari Musa, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Arti nama Musa adalah yang diambil dari air, yaitu dari sungai Nil. Itulah cerita adik-adik ya tentang pertolongan atau belas kasih Putri Fir'aun kepada Musa ya, yang pada waktu itu ya diselamatkan atau pada waktu itu dibuang oleh orang tuanya di sungai Nil. Nah, kalau kita mendengar dari cerita ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Putri Fir'aun ya menolong Musa. Dan untuk tema daripada pemberitaan firman atau cerita firman Tuhan pada minggu hari ini adalah menolong saudara. Kalau tadi dikatakan Fir'aun menolong bayi Musa, nah di dalam kehidupan kita adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sudah kita lakukan untuk sesama kita? Apakah adik-adik pernah menolong sesama? Apakah adik-adik pernah menolong teman-teman? Atau mungkin memberi sesuatu ya kepada teman-teman sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara-saudara kita mungkin yang mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Kira-kira adik-adik apa yang pernah adik-adik lakukan untuk menolong saudara atau menolong sesama itu ya? Baik itu di sekolah, pernahkah adik-adik meminjamkan atau memberikan alat tulis kepada teman mungkin yang tidak punya alat tulis, atau mungkin memberikan jajan kepada teman-teman yang tidak punya uang untuk membeli jajan, atau mungkin di rumah misalnya pernahkah adik-adik menolong kakak atau menolong adik atau menolong orang tua dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, ya kita diajarkan supaya kita senantiasa boleh menolong sesama. Ya karena firman Tuhan senantiasa berkata, bertolong-tolonglah untuk menanggung bebanmu, karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik senantiasa memiliki komitmen dan senantiasa memiliki tekad ya untuk melakukan apa yang baik, terlebih untuk menolong sesama, karena Tuhan juga memerintahkan kita supaya kita bisa mengasihi sesama kita, sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita menolong orang lain, kalau kita mengasihi orang lain, maka Tuhan akan mengasihi kita dan Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kita dan sudah menolong kehidupan kita, maka itulah sebabnya kita anak-anak sekolah minggu diarahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh menolong sesama kita, ya, menolong orang lain, ya, menolong keluarga kita, ya, adik kita, kakak kita, dan terlebih menolong orang tua kita di dalam melakukan aktivitas, di dalam melakukan pekerjaan, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita akan senang adik-adik ya jika kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan, karena kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita akan disayangi oleh Tuhan, kita akan dikasih oleh Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik memiliki tekad dan komitmen untuk saling menolong dan untuk saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Ajari kami Tuhan agar kami saling mengasihi dan menolong sesama kami, karena itulah yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mampu melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan kami. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan beri sukacita, kesehatan, dan Tuhan beri berkat dalam sekolahnya secara online. Tuhan kiranya memberi kepintaran dan kecerdasan, agar kelak adik-adik kami sekolah minggu ini berguna bagi bangsa dan negara, orang tua terlebih berguna di hadapan Tuhan. Orang tua mereka masing-masing, Tuhan kiranya menyertai dan melindungi.
Berikan kesehatan serta berkat agar boleh mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati Tuhan agar mereka senantiasa tetap bersukacita di dalam melakukan pelayanan sebagai guru-guru sekolah minggu di Jemaat GKPI Yogyakarta. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, memuji Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan sudah, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa disampaikan waktu kita datang ke gereja. Titipkan orang tua boleh, gitu adik-adik ya. Oke. Nah, selanjutnya dipersilakan Pak Pendeta untuk berdoa persembahan dan doa penutup. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini. Mari kita tutup mata dan lipat tangan kita. Mari kita kembali berdoa. Ibadah kami yang kurang sempurna ini Tuhan sempurnakan agar menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memelihara dan menuntun di dalam kehidupan adik-adik kami sekolah minggu bersama dengan orang tua mereka dan juga para guru-guru sekolah minggu agar boleh hidup dalam sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Tuhan kiranya tetap menyertai di dalam kasih dan kemurahan Tuhan agar kami boleh bersukacita di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya memelihara dan menuntun kami, dan kami yakin kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.